Ya, selamat bergabung bersama kami pagi hari ini ya. Kami hadirkan topik wawancara kita saat ini terkait dengan sinergi Taman Baca Masyarakat dan pemerintah wujudkan semangat partisipasi semesta dalam dunia pendidikan. Ya, terkait dengan Hari Pendidikan yang hari ini kita peringati tanggal 2 Mei 2025. Nah, pendengar di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Polikarpus Do, Ketua Forum Taman Baca Masyarakat FTBM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Pak Polikarpus. Halo, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Ya, puji Tuhan, sehat, kabar baik. Puji Tuhan ya. Terima kasih menyempatkan waktu pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND ya, Pak Polikarpus. Iya, terima kasih. Oke, ini terkait dengan hari ini ya, Hari Pendidikan Nasional begitu, Hardiknas 2025, kita sedikit berbincang-bincang yang pastinya pagi hari ini, begitu ya Pak Polikarpus. Nah, ini menurut Pak Polikarpus ya, terkait dengan tema Hardiknas ya, tahun ini yaitu partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ini menurut Pak Polikarpus bagaimana makna dari tema ini? Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, sahabat pendengar setia RRI ND yang sangat saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang mulia ini di Hari Pendidikan Nasional ya. Tema kita pada momentum Hardiknas 2025 ini sangat menarik ya, yaitu sinergi partisipasi semesta dalam dunia pendidikan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua, pendidikan bermutu untuk semua. Ini sebuah pesan yang sangat kuat ya, makna yang sangat kuat bahwa pendidikan itu sebagai gerakan bersama. Pendidikan butuh kerja bersama, butuh sinergitas, butuh kolaborasi semua pihak, keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan seluruh lembaga-lembaga mitra lainnya yang berperan agar dapat terwujud mimpi kita bersama untuk mewujudkan generasi emas 2045. Bagi saya tema ini menggugah hati dan pikiran kita bahwa pendidikan itu harus bekerja bersama, harus berjalan bersama, dan pendidikan itu harus bermutu untuk semua. Semua masyarakat, semua warga negara harus mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, semua warga negara punya hak untuk mengakses pendidikan bermutu. Nah, pertanyaan kita, apakah saat ini negara dan kita semua sudah menghadirkan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat atau bagi wargana? Nah, ini akan kita diskusikan, saya kira itu. Baik. Ya, ini Pak Polikarpus ya, bagaimana Anda melihat ya sinergi antara Taman Baca Masyarakat dan juga pemerintah sejauh ini dalam mendukung pendidikan khususnya ya di Nusa Tenggara Timur, dan mungkin menurut Pak Polikarpus sendiri kira-kira contoh nyata kolaborasi seperti apa ini ya TBM dan juga pihak pemerintah yang telah berhasil memberi dampak positif terkait dengan pendidikan? Oke, baik, terima kasih. Kerja-kerja kolaborasi ya yang sudah dibangun sebagai bentuk dari sinergitas antara mitra baik Taman Bacaan Masyarakat dan pemerintah ya, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga kementerian lainnya. Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, bahwa Forum Taman Bacaan Masyarakat sebagai organisasi sayap yang memiliki energi yang sangat kuat ya, komunitas penggerak literasi yang sampai pada level yang paling bawah di tingkat desa atau dusun itu memiliki kekuatan ya, bagi saya energi yang sangat positif. Maka mitra dengan pemerintah selama ini kita sudah menjalin kerjasama sejak saya periode 5 tahun yang lalu 2018 sampai dengan 2024, sekarang periode kedua 2005-2030 kita terus bersinergi ya, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan semua stakeholder ya, dengan mitra-mitra lainnya. Nah, apa tujuannya? Tujuan agar mewujudkan tadi kualitas pendidikan yang layak dan
wujud atau konkretnya adalah kalau dengan pusat itu memberikan dukungan ya, melalui forum taman bacaan itu, rintisan membuka akses taman bacaan baru di tingkat desa atau kelurahan, memberikan menghadirkan bahan bacaan bermutu bagi masyarakat, ya. Terus yang ketiga, ada program-program penguatan taman bacaan masyarakat, pelatihan bagi relawan taman bacaan masyarakat, pengelolaan manajemen taman bacaan masyarakat, bahkan memberikan bantuan dana ya, pendanaan terkait dengan penguatan ekosistem literasi melalui taman bacaan masyarakat. Dan negara begitu banyak ya anggaran yang dikeluarkan melalui APBN untuk memperkuat ekosistem literasi dari desa sampai ke kota. Kenapa mulai dari desa? Karena ingin memperkuat ekosistem literasi desa. Karena bagi kita adalah ketika desa itu berdaya, desa itu kuat, masyarakat maka bangsa Indonesia akan kuat. Maka literasi untuk masyarakat desa berdaya. Nah, berbagai program-program lainnya, termasuk juga kita bekerja sama dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru Penggerak, Badan Bahasa, ya, semua stakeholder, UNICEF, inovasi, lembaga-lembaga mitra lainnya untuk memperkuat. Konkretnya apa? Kita melakukan pendampingan ya, pendamping literasi ke seluruh sekolah-sekolah. Saat ini dengan pemerintahan yang baru, Bapak Gubernur kita dan Wakil Gubernur kita, dan juga Ibu PKK ya, Ibu Asti selaku Ketua TPPKK NTT, kita begitu konsentrasi bagaimana memperkuat sumber daya manusia di NTT, melakukan pendampingan literasi di keluarga, di sekolah dan masyarakat. Nah, dalam rangka apa? Untuk mewujudkan, mempercepat, mengakselerasikan semua program-program dalam rangka meningkatkan, menumbuhkan budaya literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Iya. Nah, saya kira itu beberapa poin ya. Jadi TBM dengan juga pihak pemerintah swasta lainnya juga sudah bekerja sama, berkolaborasi, mengajak ya masyarakat untuk gerakan literasi dan pendidikan juga selama ini ya Pak Polikarpus. Iya. Oke, baik. Ini kira mungkin selama perjalanan ya bergelut di dunia pendidikan, kira-kira adakah tantangan utama ya bersama teman-teman Pak Polikarpus ya menghadapi saat bekerja sama? Iya, pasti ya, semua program yang kita kerjakan itu pasti punya tantangan ya. Dan tantangan itu kan kita harus mencari solusinya. Tantangan yang pertama itu NTT itu yaitu daerah kepulauan. Iya. Daerah kepulauan yang memiliki latar belakang dan kondisi ya, ketersediaan sumber daya manusia yang berbeda. Energi positif dari setiap relawan atau gerakan literasi itu juga berbeda. Birokrasi di level kabupaten kota dengan berbagai persoalan daerahnya yang berbeda. Inilah menjadi tantangan, sehingga dalam terkait dengan kemitraan, terkait dengan koordinasi, terkait dengan kolaborasi, terkadang terjepit atau tersendat. Nah, karena berbagai perbedaan visi misi, terkadang provinsi begini, terus pusat begini, terus di bawah ada yang cepat merespon, ada yang merasa itu biasa-biasa saja. Nah, inilah kondisi yang terjadi. Tetapi kita berharap dengan spirit baru, pemerintahan yang baru saat ini yang sedang berjalan kurang lebih 60-an hari ini, mudah-mudahan ada semacam energi baru, semangat baru untuk memperkuat ekosistem tadi. Sehingga semangat Hardiknas ini dengan tema yang sangat menarik, ya, yaitu partisipasi semesta ya. Semesta ini artinya seluruh kita, seluruh komponen kekuatan ini kita satukan untuk mempercepat pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Kita tahu bersama kondisi kita yang saat ini, SPM kita masih rendah, indeks literasi kita masih jauh. Nah, ini tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Ini butuh kolaborasi, butuh kerjasama, dan kita semua saling buka diri, harus saling terima. Pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga mitranya di daerah, di sana ada taman bacaan, forum atau organisasi mitra yang bisa mendukung dan bekerja sama. Juga kita di provinsi dengan seluruh ekosistem kekuatan ini kita bergandengan tangan.
dengan pemerintah pusat kita terus bergandengan tangan. Saya kira ini kalau lewat semangat Hardiknas ini kita bangkitkan semangat gotong royong, ayo bangun NTT, spirit yang digaungkan oleh gubernur dan wakil gubernur kita. Saya yakin NTT akan mengalami sebuah loncatan yang sangat jauh, loncatan yang sangat tinggi. Anak-anak NTT generasi kita luar biasa, sangat hebat. Jujur saya rajin turun ke bawah, waktu saya habis-habisan ke seluruh wilayah NTT, sedikitnya saya paham anak-anak kita ternyata punya kemampuan, punya potensi yang besar. Tinggal bagaimana ruang-ruang kreatif, ruang-ruang inovatif, ruang-ruang edukatif dibuka lebar agar mereka tumbuh menjadi generasi emas, menjadi generasi hebat. Saya kira itu dari saya. Dan itu juga salah satu tugasnya forum TBM juga ya Pak Polikarpus ya. Iya, memang tugas kita itu bagaimana menjembatani semuanya untuk menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua. Pendidikan bermutu untuk semua di sini maksudnya bukan hanya pendidikan formal, tetapi pendidikan non formal dan informal. Ya, pendidikan homeschooling, pendidikan informal, ada pendidikan pelatihan dalam rangka peningkatan soft skill, life skill, ya. Selain hard skill yang dibangun di pendidikan akademiknya, ada berbagai ekosistem pendidikan yang harus kita bangun agar generasi kita bukan saja punya kemampuan intelektual, tetapi mereka punya kemampuan spiritualitas, emosional, karakter mereka bagus, agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang luar biasa ke depannya untuk membangun Indonesia. Indonesia butuh generasi yang jujur, generasi yang bertanggung jawab, generasi yang disiplin, ada generasi yang mandiri. Ya, itulah saya kira melalui literasi sekat-sekat itu kita bisa robohkan. Baik, ya ini terakhir Pak Polikarpus, kira-kira di tengah peringatan Hardiknas tahun ini ya, hari ini yang pastinya apa harapan Pak Polikarpus terhadap peran pemerintah dalam mendukung gerakan literasi melalui TBM dan juga pesan Anda kepada generasi muda dan masyarakat bagaimana agar terus bergerak bersama dalam memajukan pendidikan. Ya, baik, terima kasih. Melalui semangat Hardiknas ya, dengan tema Hardiknas kali ini yaitu partisipasi semesta dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kerja-kerja gotong royong harus terus kita perkuat, dan pemerintah daerah harus bahu-membahu bersama seluruh mitra terkait, lembaga NGO, LSM, yayasan, komunitas, dan taman bacaan yang begitu menyebar di seluruh wilayah, di sudut-sudut kota, di desa, di kelurahan, perpustakaan desa. Ya, pemerintah yang paling bawah yaitu RT, lurah, desa, dusun, berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk mempercepat langkah kita dalam rangka akselerasi pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah harus memberikan ruang yang istimewa bagi seluruh mitra dengan memberikan legitimate khususnya taman bacaan masyarakat agar mereka secara leluasa untuk menggerakkan ekosistem literasi di tingkat yang paling bawah yaitu desa. Terus yang berikut, pemerintah dengan berbagai kebijakan, kami berharap agar kebijakan-kebijakan politik anggaran juga mengutamakan bagaimana memperkuat sumber daya manusia di desa, baik melalui dana desa maupun juga dana-dana daerah atau APBD. Nah, itu penting sekali agar ekosistem ini, semangat ini terus menyala, agar apa yang menjadi mimpi bersama bisa kita gapai. Terus yang berikut, pesan saya untuk kita semua, NTT dengan kondisi saat ini angka putus sekolah masih tinggi, ya, dan sampai detik ini kita terus menggelorakan gerakan kembali bersekolah dengan program Gembala. Dengan anak usia 7-18 tahun banyak yang belum sekolah, dan kurang lebih seratusan ribu ya anak tidak sekolah, yang dalam 3 kategori: anak tidak pernah sekolah, anak yang pernah sekolah dan putus, dan anak yang pernah sekolah, pernah tamat dan tidak bisa melanjutkan. Dengan berbagai kondisi ini, saya mengajak kita semua, mari kita bergandengan tangan memastikan bahwa anak-anak sekitar kita di lingkungan kita tidak boleh ada yang tidak sekolah.
kita dorong mereka, kita bujuk mereka untuk kembalikan mereka sekolah, ke bangku sekolah, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Perkuat anak-anak kita di lingkungan dengan taman bacaan masyarakat, beri mereka dukungan dan motivasi, semangat untuk belajar dan belajar melalui pendidikan formal, melalui pendidikan non formal. Ada taman baca, ada perpustakaan desa, atau perpustakaan kelurahan, ada juga perpustakaan daerah. Kita motivasi, kita dorong mereka agar mereka berada di ruang-ruang pendidikan, agar menumbuhkan budaya cinta membaca, budaya literasi untuk membangun masa depan mereka. Saya kira itu beberapa hal. Mari kita terus bergandengan tangan, berkolaborasi untuk membangun NTT. Ayo bangun NTT. Iya, baik, terima kasih Pak Polikarpus ya, pesan closing statement yang sangat motivasi dan inspirasi ya untuk para masyarakat dan juga pendidik yang pastinya ya pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, salam sukses untuk Pak Polikarpus. Ya, terima kasih, salam sukses, salam literasi dari Kota Kupang. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami ya bersama Polikarpus Do, Ketua Forum Taman Baca Masyarakat FTBM Provinsi NTT terkait dengan sinergi TBM dan pemerintah wujudkan semangat partisipasi semesta dalam dunia pendidikan.